Oke, oke. Jadi gini, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara instalasi Ubuntu Server di VirtualBox yang seperti yang pernah saya sampaikan di kelas. Ini materinya bisa dilihat lagi. Ada beberapa langkah di sini. Jadi untuk persiapan yang dibutuhkan yaitu software VirtualBox sudah terinstall di laptop masing-masing. Lalu ada juga ISO Ubuntu. Kalian bisa download di sini, Kartolo Data Utama. Browsing aja di Google Kartolo Data Utama. Ini adalah sebuah mirror yang ada di Indonesia seperti itu. Lalu ini klik saja. Nah, di sini adalah tampilan beberapa pilihan distro yang nanti yang bisa di apa? Diakses. Untuk kali ini kita membutuhkan ISO dari Ubuntu. Ini pilih Ubuntu CD. Nah, lalu di sini ada berbagai macam versi ya dari Ubuntu. Untuk saat ini kita pakai 22.04. Kita pilih yang ini. Nah, dari versi Ubuntu 22.04 ada dua macam tipe ya pilihan. Ada desktop dan live server. Yang desktop ini nantinya ada GUI, lalu yang live server hanya tampilannya hanya CLI aja. Seperti itu. Untuk saat ini kita pilih yang live server aja. Klik download aja. Download tunggu sampai selesai. Jadi teman-teman misalkan belum download bisa download di sini. Kita pilih live server. Kenapa? Karena kita coba install di laptop kita nantinya menggunakan VirtualBox. Soalnya saya lihat juga teman-teman beberapa laptopnya spesifikasinya berbeda-beda ya, bermacam-macam. Ada yang RAM-nya besar, ada yang RAM-nya cukup seperti itu. Jadi kita di sini coba untuk menginstal sesuai dengan spek yang minim itu. Jadi di sini saya sudah download sih. Saya sudah download, taruh di ini, ada di folder download saya. Misalkan teman-teman belum download, tunggu saja prosesnya sampai selesai. Untuk ini saya pause saja atau saya cancel. Nah, jadi ketika sudah di download, sudah punya ISO-nya, lanjut saja kita buka VirtualBox-nya. Nah, jadi ini adalah tampilan VirtualBox. Mungkin berbeda sama teman-teman. Di sini ada new dan apa itu. Tampilan saya seperti ini. Jadi jangan bingung. Ini kita akan buat. Kalau teman-teman bisa pilih new. Jadi di sini saya pilih di sini mesin new. Kalau di tampilan teman-teman harusnya di sini ada new, ada import atau apa gitu. Pilih new untuk sekarang new. Nah, di sini ada kolom name. Kolom name di sini kita isikan nama dari VM kita, project VM kita yang nantinya. Di sini saya tulis Ubuntu 22 seperti ini. Lalu folder ini nanti tempat penyimpanan. Tempat proses project kita dibuat ada di folder ini. Itu. Lalu di sini ada kolom ISO image. Nah, di sini kita bisa memilih image yang tadi sudah di-download. Klik yang ini drop down, panah ke bawah, jangan yang ini. Kalau di sini nggak bisa, kita ketikkan manual kalau di sini. Pilih ini, panah ke bawah. Nah, pilih other. Lalu pilih ISO. ISO dari Ubuntu yang sudah di-download seperti itu. Kita pilih yang ini. Lalu kita next. Nah, di sini ada tampilan untuk GUI/OS, untuk input username password seperti itu. Di sini kita hiraukan saja, kita lanjut, next. Nah, di sini adalah konfigurasi hardware, di mana konfigurasi hardware ini nantinya yang akan digunakan untuk Ubuntu kita. Jadi di sini saya atur sebesar 1 GB atau 1024 MB seperti itu. Ini satuannya MB seperti itu. Jadi disesuaikan, misalkan dikecilkan lagi
juga bisa, tapi untuk sekarang di saya atur di sini. Namun bisa lihat juga di laptop teman-teman, misalkan RAM-nya memakai berapa, disesuaikan ya, jangan dipakai langsung 1 GB, nantinya ini juga memakai RAM yang ada di laptop kita. Cara tahunya gimana? Jadi kita buka Task Manager ya. Task Manager bisa di sini. Ketik aja Task Manager. Manager. Nah, di sini ini ada Task Manager, kita buka saja. Lalu masuk ke performance. Begini. Nah, ini ya. Jadi ini tampilan Task Manager. Di sini ada keterangan ya. CPU dengan memori. Untuk laptop saya ini saya menggunakan memori 16 GB ya. Mungkin di teman-teman beda, ada yang 4 GB mungkin atau 8 GB seperti itu. Ini sesuaikan. Misalkan jadi dilihat ini available-nya berapa. Misalkan available-nya 1,5 GB berarti bisa bisa menggunakan 1,5 GB. Kalau available-nya hanya beberapa ratus MB gitu, ini bisa diatur 500 MB seperti itu. Jadi untuk sekarang saya pakai yang 1 GB seperti ini. Untuk prosesor saya pakai 1 core. Kita next. Nah, ini konfigurasi virtual hard disk yang nantinya akan digunakan untuk storage dari Ubuntu. Sini bisa dilihat juga di resource hard disk teman-teman. Caranya gimana? Caranya buka file explorer, lalu pilih ini disk PC, klik disk PC, scroll ke bawah, ada tampilan ini device and drivers drive seperti itu. Nah, di sini keterangan free space saya hanya 11 GB, tinggal 11 GB. Nah, yang ini disesuaikan lagi juga sama teman-teman. Free-nya berapa, jangan sampai mengalokasikan lebih dari storage yang free yang ada saat ini. Soalnya nantinya akan mengambil storage yang ada di laptop teman-teman. Jadi di sini saya coba alokasikan sebesar 8 GB. Bisa diketik atau di slide seperti ini. Saya ketik aja 8 GB seperti ini. Ini langsung saja next. Nah, ini ada summary atau ringkasan dari project VM yang akan kita buat. Jadi ada machine name Ubuntu, lalu ada machine folder, ada di desktop Ubuntu, ini tergantung dari teman-teman penyimpanannya. Ada ISO, tadi saya ada dipakai di folder download seperti itu. Lalu nah ini ada hardware, base memory yang saya pakai 1 GB atau 1024 MB seperti itu, dan disk 8 GB. Ketika dirasa sudah, kita finish. Nah, ketika sudah seperti ini, nanti akan berjalan otomatis powering up ini. Ada pesan powering up. Nah, VirtualBox akan mengaktifkan secara otomatis. Ini tampilan pertama. Pilih try and install. Misalkan VirtualBox teman-teman tidak otomatis, bisa klik di sini di Ubuntu-nya, lalu di sini ada tombol start harusnya. Misalkan ya teman-teman tidak running secara otomatis. Kalau running secara otomatis nanti tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari proses booting Ubuntu 22. Seperti yang ada di slide gitu. Nah, ini sudah saya buatkan slide-nya, materinya.
saya kasih keterangan juga. Nah, ini tampilan awal proses booting. Lalu nantinya akan muncul juga proses instalasi. Nanti di halaman awal akan dijumpai pilihan bahasa ya, yang nantinya akan digunakan untuk Ubuntu kita. Oke, kita lihat lagi. Ini masih proses, ditunggu saja. Ya, mungkin agak lama, ditunggu sesuai proses, sesuai dengan kesabaran masing-masing. Kalau teman-teman masih bingung atau kelewatan, bisa tengok, bisa lihat di slide ini. Sudah kasih di grup ya. Nah, ini ada tampilan Ubuntu server TTY. Nah, ini adalah tampilan awal. Welcome. Ada keterangan use up, down, and enter to select your language. Jadi kita bisa gunakan tombol atas dan bawah dan tombol enter untuk memilih bahasa. Jadi di sini tersedia berbagai bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lainnya. Untuk sekarang kita pakai bahasa Inggris. Ketika pilih, ketik enter aja, tekan enter. Next, oke. Di sini ada tampilan keyboard configuration. Kita pilih secara default, yaitu layoutnya English, variannya English US, seperti itu. Kita down, next. Nah, di sini ada tipe instalasi. Sudah diberikan dua pilihan. Ada pilihan pertama itu Ubuntu server, lalu pilihan kedua dengan Ubuntu server pilihan minimize. Ini maksudnya ketika kita pilih Ubuntu server, nanti akan diberikan beberapa paket full lengkap seperti itu. Kalau pilih yang minimize, nanti akan ada beberapa paket yang tidak tersedia seperti itu. Untuk saat ini kita pilih yang Ubuntu server aja, yang default. Next, kita down. Nah, di sini ada tampilan network connection. Di sini terlihat terdeteksi network kita menggunakan Ethernet dengan konfigurasi DHCP. Kita mendapatkan IP 10.0.2.15/24. Kita next saja di sini. Lalu di sini ada tampilan configure proxy. Jadi di sini adalah konfigurasi proxy. Misalkan jaringan teman-teman ada yang pakai menggunakan proxy, bisa diisikan di kolom alamat proxinya apa. Misalkan tidak, kita down aja. Untuk saat ini saya tidak menggunakan proxy. Lalu configure Ubuntu Archive Mirror. Nah, di sini adalah konfigurasi mirror yang nantinya digunakan untuk komunikasi ke server untuk mengambil update ya. Misalkan ada kita melakukan update software atau update paket atau instalasi, nantinya Ubuntu kita akan terkoneksi ke alamat ini. Untuk saat ini Ubuntu sudah otomatis mendeteksi geografis yang saat ini kita berada. Makanya di situ sudah dituliskan http:/id.archiveubuntu.com seperti itu. Jadi untuk sekarang kita next saja. Down. Nah, ini ada storage configuration yang konfigurasi untuk instalasi. Storage mana yang akan kita pilih? Untuk saat ini tadi kita hanya membuat satu storage saja, 8 GB seperti itu. Kita down, next.
Nah, ini adalah summary-nya, ringkasannya. Ada beberapa partisi yang dibuat oleh Ubuntu secara otomatis. Ada partisi 1, partisi 2, dan partisi 3 seperti itu. Lalu kita down saja, next. Terus ada peringatan, konfirmasi, are you sure to continue seperti itu. Yes, kita continue. Nah, di sini adalah konfigurasi profile. Untuk username bisa isikan nama teman-teman sendiri seperti itu. Di sini saya isikan nama Ubuntu. Your server name, nah di sini nantinya digunakan untuk nama server kita atau hostname seperti itu. Saya kasih Ubuntu 22. Klik username. Nah, di sini di kolom username nantinya digunakan untuk login ke Ubuntu kita. Di sini saya buat student. Lalu ini ada kolom password. Bikin password sesimpel dan mudah diingat. Itu jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti bisa bikin lagi seperti itu. Oke, jadi di sini saya beri nama Ubuntu, lalu servernya saya kasih Ubuntu 22, hostname-nya, lalu username saya buat student dengan password, inputkan password ini, dan konfirmasi password. Ketika sudah, kita next, done. Nah, di sini ada tampilan upgrade to Ubuntu Pro. Ini adalah fitur baru dari Ubuntu. Untuk saat ini kita belum membutuhkan ya, kita skip saja, skip for now, kita continue. Nah, ini adalah tampilan untuk SSH setup yang digunakan nantinya untuk komunikasi ke server menggunakan protokol remote SSH seperti itu. Kita di sini butuh ya, kita pilih. Cara pilihnya tekan spasi. Nah, ini install open SSH server. Lalu kita next, done. Nah, di sini ada tampilan fitur server snap. Ini adalah pilihan paket snap, pilihan paket aplikasi yang bisa kita pilih yang nantinya akan berjalan diinstalasi berjalan beriringan dengan instalasi operating sistemnya. Untuk saat ini kita masih belum butuh, kita next saja, pilih done. Nah, ini adalah proses installing system. Kita bisa tunggu saja prosesnya. Ini memakan waktu yang cukup lama sesuai dengan mungkin koneksi internet ataupun hardware yang ada di perangkat kita seperti itu. Kita tunggu saja. Nah, ini prosesnya cukup memakan waktu ya. Ditunggu saja. Nanti ketika prosesnya sudah selesai, di atas ini di bagian judul di kolom orange itu kan ada tulisan installing system. Nanti ketika sudah selesai ada judulnya akan berubah. Nah, installing complete seperti yang ada di slide. Kita bisa lihat.
Saya setup. Nah, ini sama seperti yang saat ini sedang berjalan. Installing system. Kalau sudah selesai, nah seperti ini. Judulnya akan berubah. Install complete. Nanti ada pilihan reboot now. Sini masih belum ada karena masih proses install. Seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, nanti ada proses reboot. Halaman awal dari Ubuntu server akan berupa seperti ini tampilannya. Hanya tulisan saja, tidak ada grafiknya karena hanya menggunakan CLI seperti itu. Kita tunggu prosesnya. Updating init frames configuration. Nah, di sini judulnya udah berganti ya. Ada tulisan install complete. Namun pilihan di sini ada pilihan cancel update dan reboot. Untuk saat ini bisa dilihat prosesnya. Downloading and installing security update. Misalkan teman-teman terkoneksi dengan internet, bisa di apa? Ditunggu saja sampai selesai prosesnya. Jadi di sini sekalian dia akan melakukan download dan install security update seperti itu. Dia akan terkoneksi yang tadi ke server mirror yang ada di id.archive.ubuntu.com seperti itu. Dia akan melakukan komunikasi ke server-server mirror, apakah ada paket yang terbaru. Kalau ada, nanti akan di-download lalu di-install seperti itu. Ini prosesnya masih download dan install ya. Kita tunggu dulu beberapa saat.
Jadi kita bisa lihat prosesnya di sini. Di sini ada file, terus activity overview. Jadi kita bisa melihat aktivitas dari VM yang jalan. Nah, di sini ada host CPU load, host RAM usage, sama host file system. Namun yang berjalan ada dua ini. Nah, ini ada Ubuntu. CPU-nya sedang menggunakan 25%, 19%, dan RAM-nya seperti ini. Ini CPU Gues, CPU VM. Maksudnya Gues itu CPU kita ini, yang bisa kita lihat di ini, di Task Manager. Jadi Task Manager ini bisa melihat berbagai proses yang ada ya di laptop kita. Ada CPU, memori, disk, Ethernet, WiFi seperti itu. Nah, CPU-nya 45. Di sini bisa kita lihat. Naik turun. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Karena kalau kita cancel, kita juga bakal nunggu juga sama lamanya. Kita sekalian saja update seperti itu. Nah, ini ada network rate, total receive, total transmit, disk I/O rate. Nah, ini ada pergerakan dari disk. Ini CPU-nya. Nah, sekarang prosesnya sudah selesai. Jadi proses download ini, download and installing security update sudah berjalan. Lalu restoring apt configuration, dan terakhir ada pilihan reboot now seperti yang ada di slide. Reboot now. Nah, di sini kita bisa langsung aja pilih reboot now, tekan enter. Nah, ketika proses reboot ini nantinya akan diminta untuk melepas device atau apa namanya, disk instalasi seperti itu. Tapi biasanya VirtualBox secara otomatis akan melepas ya. Jadi bisa dilihat di sini optical drive. Nah, ini remove. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, di sini kita lihat dia sudah otomatis di remove atau di eject sama VirtualBox. Ini proses reboot. Kita besarkan tampilannya. Ini adalah proses reboot ya. Ubuntu lagi meload beberapa proses sebelum akhirnya muncul di halaman awal di desktop. Nah, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu server. Jika teman-teman tadi proses reboot ada kendala, ada muncul please remove your installation. Nah, bisa masuk ke device ini, device, pilih optical drive, lalu remove disk,
remove disk seperti itu. Ketika sudah di remove, bisa dimatikan atau di enter saja, enter, atau tidak bisa apa, meribut, di close saja, di close, lalu pilih power off, nanti mesinnya akan mati. Ketika sudah mati, masuk lagi ke halaman VirtualBox. Bentar. Nah, masuk ke sini, masuk ke halaman awal, pilih pilih project VM tadi, lalu pilih start seperti itu. Start. Nanti akan proses booting lagi seperti yang tadi. Nah, ini tampilan awalnya. Ada keterangan Ubuntu 22 login. Ubuntu 22 tadi hostname yang saya buat. Nah, ini login. Saya inputkan username student. Nah, lalu inputkan password. Nah, di sini ketika kita menginput password, nantinya tidak ada pergerakan atau tidak ada keterangan apapun. Yang tampil hanya underscore itu, kedip-kedip seperti itu. Jadi ketika teman-teman ketikan sesuatu, nah ini coba saya ketikan, tidak ada muncul apa-apa. Ketika teman-teman input, yakin yakin saja inputan yang kita ketik sesuai. Di sini saya ketik password saya. Ketika sudah, enter saja. Jika berhasil, nah tampilannya akan seperti ini. Bentar, saya besarkan. Tampilannya akan seperti ini. Kita masuk di home dari student Ubuntu. Dan di atas ada beberapa keterangan dari sistem, yaitu sistem information, ada sistem load, memory usage, prosesor, IP. Nah, jadi IP kita tadi yang kita dapat dari network interface kita seperti itu. Nah, di sini kita akan coba lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Saya stop dulu rekamannya. Terima kasih.